Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kelas 9 akan melanjutkan materi Fiqhul Muamalah, fikih tentang jual beli. Kemarin adalah macam-macam jual beli. Ada khiyar. Khiyar artinya hak memilih. Kemarin ada 3 ya. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, khiyar aibi. Khiyar majlis artinya memilih di tempat. Jadi kalian di situ puas-puasin memilih barang sesuai dengan corak, harga, warna ya, silahkan. Yang kedua khiyar syarat. Jadi syarat kepada penjual, nanti kalau saya beli baju, yaitu adalah umpamanya nyampe ke rumah kesempitan, boleh dituker, itu syarat ya. Yang ketiga yaitulah jual khiyar aibi. Aibi artinya aib, ada cacat. Jadi kalau kalian beli sepatu, pas sampai rumah ternyata sepatunya bolong, robek, maka kalau ada cacat boleh dikembalikan. Itu ya kemarin pekan yang lalu tentang jual beli khiyar. Berikutnya adalah jual beli yang terlarang. Jadi ternyata tidak semua jual beli itu halal. Ada jual beli yang terlarang. Satu di antaranya menjual beli yang diharamkan. Seperti kita seorang muslim menjual beli minuman keras, haram. Menjual bangkai, menjual daging babi, haram. Itu terlarang dalam Islam ya. Kemudian yang kedua, cara jual beli cara menipu. Kalau bahasa hadis namanya ghoror. Ya, menipu ya. Umpamanya kalau bahasa masyarakat yaitu menjual menjual kucing dalam karung. Belum jelas barangnya, berapa jumlahnya, jenisnya, ya itu tidak boleh. Itulah jual beli dengan cara menipu. Dalam bahasa Arab namanya ghoror. Yang ketiga adalah jual beli bukan hak milik kita. Ada mobil orang main jual saja, haram, tidak boleh ya. Itu harus punya kita yang dijual. Yang keempat adalah jual beli najasi. Najasi itu adalah orang lain sedang menawar, kita nawar lebih tinggi. Ya, itu nggak boleh. Jadi mereka dulu sudah putus, baru kita menawar ya. Kemudian yang ke-7, yang ke-6 adalah jual beli yang menghalangi orang untuk sholat. Contohnya di hari Jumat, ya kita nawarin sudah tinggal 10 menit lagi, kita masih bertransaksi jual beli, ya, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh. Dan yang terakhir, belum, jual beli di atas tawaran orang lain. Orang lain sedang menawar, kita ditawar ya. Mereka nawar yaitu adalah kita sedang jual beli, bisa nggak di 10.000, kita beli 15.000, itu tidak boleh ya. Jadi termasuk yang dilarang. Kemudian yaitu adalah berikutnya jual beli mu'asyarah ya, yaitu jual beli yang sepertinya kalau istilah kita, kalau kita jual beli sapi buat kurban, dimasukin air dulu biar kelihatan gemuk. Ya, itu tidak boleh. Dan yang terakhir yaitu jual beli inah. Ya, jual beli inah. Apa jual beli inah? Itulah suatu barang kepada seseorang dengan pembayaran tempo. Kemudian membeli barang itu lagi. Jadi gini, kita membeli sama orang lain ya dengan anjuk. Kemudian jual ke orang lain secara kontan. Itu tidak boleh ya. Jadi beli kita barang orang lain secara utang. Justru jika kita jual ke orang lain lagi secara tunai, itu namanya jual beli inah. Kemudian yang berikutnya yang B, lihat yang B di LKS halaman 42, ada istilah jual beli, ada kirot. Kirot secara bahasa artinya meminjamkan atau mengutangkan. Dalam istilah jual beli yaitu adalah dia kerjasama antar yang modal dengan tenaga. Itu namanya kirot. Kirot itu artinya kerjasama. Nanti kita kalau belajar perbankan Islam ada namanya musyarakah. Itu lebih tepatnya adalah musyarakah kirot itu. Salah satu dalil kirot Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 145. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang menghutangkan kepada Allah, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, itu pinjaman yang baik,
maka Allah akan melipatkan gandanya, akan melipatkan ganda yang banyak, gitu kata Allah. Hukum qiraat dalam Islam itu boleh-boleh saja ya. Kemudian baca nanti ada berapa rukun qiraat ya. Tolong dibaca di halaman 43. Kemudian selanjutnya yaitu adalah yang riba. Ya, kita dilarang jual beli dengan cara riba. Riba secara bahasa artinya tambahan. Dalam istilah yaitu adalah istilah fikih, riba itulah tambahan dengan memakai syarat di dalam jual beli atau dalam transaksi atau dalam uang pinjam meminjam. Contoh, saya pinjam uang sama kamu 10.000. Ya, dengan syarat nanti mengembalikan harus 15.000. Itu namanya riba. Ya, tambahan. Jadi tidak boleh. Nah, dulu orang-orang jahiliyah suka menyamakan antara riba dengan jual beli. Ya, padahal jual beli dengan riba beda. Tapi orang-orang jahiliyah menganggap karena sama-sama untung. Contoh, saya meminjamkan uang sama kamu itu 50.000, maka dikembalikan umpamanya 60.000 harus. Nah, yang 10.000 adalah riba. Nah, kita punya uang 50.000, dibeliin kerupuk. Kemudian dijual, dapat untung 10.000. Sama-sama untung kan 10.000, kata orang jahiliyah. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwa wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Ya, riba yaitu ada 3. Ya, ada 3 macam riba itu. Yang pertama riba fadl, riba kelebihan. Ya, riba fadl contohnya kita pinjam beras Cianjur 1 kilo, maka harus dikembalikan beras 1 kilo lagi. Beras Cianjur kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yaitu adalah beras biasa. Nah, walaupun itu adalah kita tidak boleh mensyaratkan. Tidak boleh mensyaratkan. Jadi yang pertama yaitu adalah riba itu ada riba fadl, ada riba secara berkelebihan. Yang kedua ada riba ya. Lihat halaman 45 ya, tentang macam-macam riba itu. Ya, ada riba nasi'ah. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Yang penting pagi ini kalian tolong dibaca yaitu halaman 44, 45 sampai dengan halaman 46. Jadi mudah-mudahan pagi ini kalian mendapatkan ilmu yang banyak ya. Tolong jaga kesehatan agar kita senantiasa bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.